Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan teknologi informasi yang mengontrak skripsi tahun akademik 2020-2021 semester genap ini. Ya. Yang dosen pembimbingnya Ibu, mau itu pembimbing 1, mau itu pembimbing 2, Ibu di sini akan sedikit menjelaskan tentang metode bimbingan yang Ibu lakukan secara daring di masa pandemi ini, karena dengan segala keterbatasan mungkin kita masih belum bisa bertatap muka langsung, atau mungkin sesekali mungkin bisa, tapi walaupun kita bisa bertatap muka, tapi tetap Ibu akan menggunakan tools ini. Jadi Ibu akan sedikit menjelaskan. Ibu menggunakan manajemen tools Trello ya untuk memanage bimbingan skripsi dengan kalian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya Ibu juga bisa nge-tracking, supaya Ibu juga bisa mengetahui seberapa banyak mahasiswa bimbingan Ibu yang maju gitu, atau yang misalnya yang maju terus, atau misalnya yang dia berjalan di tempat atau sama sekali tidak berjalan. Kemudian untuk mengetahui juga untuk Ibu pribadi gitu ya, supaya Ibu nggak pusing gitu ketika kalian datang lalu Ibu bingung, ini terakhir sama Ibu sampai mana gitu ya. Ibu harus lihat lagi dokumen kalian dan sebagainya gitu. Dengan tools ini Ibu lebih memudahkan Ibu untuk melihat. Ibu juga nggak akan banyak tanya lagi, misalnya kalian ini judulnya apa, udah sampai mana, karena Ibu sudah punya catatannya sendiri, entah itu dari sisi Ibu atau dari sisi kalian. Jadi yang perlu kalian lakukan itu adalah ya, setiap bimbingan itu, jadi Ibu dalam 1 minggu itu ada menyediakan waktu khusus, artinya waktu khusus untuk bimbingan, yaitu hari Selasa dan juga hari Jumat. Ini Ibu buat video ini supaya nggak jadi miskomunikasi gitu lagi-lagi, karena dari sebelumnya juga Ibu sudah menjadwalkan untuk bimbingan dari harinya, waktunya, medianya juga sudah dipersiapkan, tapi lagi-lagi ya memang itu tidak dimanfaatkan dengan betul-betul dengan baik oleh mahasiswa, sehingga ya akhirnya muncullah bahwa dengan bosan terhambat karena susah ketemu dan sebagainya. Padahal Ibu sudah menyediakan ada tools manajemennya, kemudian disediakan juga ruang daringnya, Zoom-nya gitu ya, supaya kalian, artinya gini. Jadi sama halnya ketika Ibu datang ke kampus aja ya, kalian masuk aja ke room itu sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya, seperti itu. Jadi tidak usah lagi bikin janji dan sebagainya ya, karena kecuali misalnya pada saat jadwal yang ditentukan Ibu misalnya berhalangan ya, kecuali kayak gitu mungkin Ibu akan konfirmasi lebih dahulu. Tapi kalau misalnya tidak ada konfirmasi dari Ibu ya, kalian masuk aja ke roomnya pada saat waktu tersebut ya, seperti itu. Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah kalian tetap harus mengupload dokumennya ke Trello. Yang harus diupload ke Trello itu bukan mengattach file Word-nya, tapi kalian membuat si file Word itu di Google Doc. Fungsinya untuk apa? Supaya lebih memudahkan ketika Ibu mau merevisi. Ya. Jadi Ibu nggak mesti harus unggah, dan sebagainya. Jadi ketika Ibu periksa, kemudian Ibu revisi, itu langsung masuk notifnya juga ke kalian. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu juga lebih mudah gitu ya kepada kalian. Oh, udah masuk nih revisian dari Ibu, atau misalnya hasil periksaan dari Ibu dan sebagainya gitu. Dan Ibu pun dengan manajemen Trello ini Ibu membuat target-target dari mulai proposal, dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, dan urutan-urutan yang harus kalian selesaikan di tiap ini. Jadi dengan harapan nggak ada yang tiba-tiba datang ke Ibu bab 1, bab 2, tiba-tiba bab 3, tiba-tiba bab 4 aja udah tiba-tiba udah selesai gitu. Tapi bab 1, bab 2, bab 3-nya belum ada gitu. Itu nggak bisa. Jadi Ibu akan sedikit perlihatkan seperti apa sih, mungkin ada yang masih belum familiar dengan tools manajemen Trello. Ya. Di sini Ibu akan sekaligus memperlihatkan ada beberapa contoh dari bimbingan-bimbingan sebelumnya. Jadi kalau misalnya, jadi perlu diketahui juga oleh kalian, kalau misalnya Ibu ini
menggunakan Trello ini bukan karena ini lagi pandemi saja, gitu ya. Pandemi saja artinya Ibu tidak bisa bertatap muka langsung dengan kalian, tapi dari kalau kalian lihat dari sini, Ibu dari tahun 2019 ya, dari tahun 2019 ya kayaknya ya. Dari sebelum-sebelumnya juga Ibu sudah menggunakan Trello ya. Di sini kita lihat yang paling lama saja ya. Bimbingan skripsi 2019, 2020, 2021 nih sekarang. Nah, ini contohnya ya. Sini ada bimbingan skripsi untuk program studi pendidikan teknologi informasi tahun ajaran 2019. Nah, yang alhamdulillah ini kesemuanya ini sudah lulus semua ya, sudah lulus semua. Ini bisa dilihat di sini. Ibu itu ada di sini ada list gitu ya, ada list dari mulai proposal, kemudian ini ada list masing-masing mahasiswa ya. Ya, masing-masing mahasiswa di sini ada namanya Denden, Iwan, Sandi dan sebagainya. Lalu di dalamnya itu terdiri dari bermacam-macam card. Cardnya itu dipecah. Contohnya ini ada bab 1, kemudian bab 2, bab 3, ya, kemudian bab 4, bab 5 dan sebagainya. Ya. Jadi kalau misalnya contohnya gini, sekarang kalian mau bimbingan untuk bab 1. Kita buka bab 1, misalnya contohnya ini kita ambil yang namanya IKE. Buka bab 1. Nah, ini sudah ada juga di kalian. Ini udah Ibu checklist karena memang sudah selesai. Ya. Nah, di sini kalian baca. Silakan upload bab 1 di sini. Halaman pertama file bab 1 adalah cover. Kemudian ada sedikit deskripsi. Ya. Di sini catatan untuk kalian tentang bab 1 itu apa. Perkuat di latar belakang masalah. Kenapa mengambil judul tersebut, lalu di rumusan masalah dan tujuan sehingga apa yang akan Anda teliti, ya kan gitu. Sehingga jelas apa yang akan Anda teliti. Kemudian referensi ambillah sebanyak-banyaknya dari buku dan jurnal 5 tahun terakhir kalau bisa seperti itu. Ya. Kemudian nanti lihat di bawahnya itu, ini Ibu buat ya. Ibu buat semacam checklist gitu ya. Checklist gitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Dan ini Ibu sesuaikan dengan format yang ada dari kampus gitu ya, sesuai dengan format yang ada di kampus. Artinya pokok poin-poin yang ada di dalam bab 1 itu ini. Jadi kalau misalnya latar belakangnya udah oke, udah akan Ibu centang gitu ya. Ini kalau misalnya belum ada yang oke semuanya atau belum ngirim sama sekali. Oh, latar belakangnya sudah oke ini. Dan ini yang Ibu yang centangnya ya, bukan kalian. Jadi kalian cukup mengunggah saja. Nah, mengunggahnya itu seperti apa? Mengunggahnya itu harus menggunakan Google Doc. Artinya sudah ada di Google Drive. Itu tadi untuk memudahkan Ibu merevisi. Jadi Ibu nggak mesti harus unduh dulu gitu ya. Kemudian unggah lagi seperti itu enggak. Jadi contohnya gini. Ini punya bab 1-nya punya IKE. Nah, ini kan sudah masuk nih. Ini masuknya berarti udah masuk di di Google Docs ya. Di sini. Lalu Ibu langsung di sini memberikan komentar ya. Memberikan komentar, ini langsung masuk juga notifnya ke email kalian gitu. Nah, ini juga ada ya. Contohnya ya. Karena ini di latar belakang dibentuk paragrafin aja, nggak mesti ada tabel. Nah, kemudian ketika muncul di kalian mau mau mengerjakan revisiannya dari Ibu ya. Kalian cukup aja direvisi, misalnya ditambahkan saja ini, ini harus dirubah atau misalnya di sini aja harus dirubah dan sebagainya. Karena ini adalah dokumen bimbingan gitu ya, artinya di sini aja nih, misalnya gini. Nah, kalian tambahkan saja hasil revisiannya tanpa harus menghapus komentar dari Ibu. Kenapa kalian nggak boleh menghapus? Ya kalau menghapus ketika nanti kalian lapor ke Ibu bahwa Bu, saya sudah mengerjakan revisiannya. Lalu pas Ibu buka, ternyata kalian hapus. Ya gimana Ibu mau meriksa sejauh mana? Kan mahasiswa Ibu bukan cuma 1 orang, Kak. Misalnya cuma si A doang. Enggak kan, banyak. Gitu. Jadi ya itu. Ya. Jadi tidak usah dihapus. Adapun nanti misalnya file aslinya yang udah benar, yang ada komentar Ibu, ya kalian buat aja di file yang berbeda. Yang penting ini mah dokumen untuk bimbingan sama Ibu aja tiap bab per babnya sampai di ACC. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi nanti kalau misalnya kalian sudah nih dikerjakan nih update-annya,
ya kalian boleh ini di copy langsung di sini, atau misalnya kalian langsung bilang di sini, contohnya Bu, saya sudah revisi sudah, misalnya revisi sudah dikerjakan misalnya atau apa gitu ya. Lalu tinggal di attach lagi file di sini ya, di sini kemudian di attach gitu. Udah tinggal save, nanti kan akan muncul ke Ibu. Jadi nanti Ibu akan langsung ngeklik ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya tool ini juga lebih menyemangati kalian, kan artinya oh ya saya masih bab 1 ya, kapan bab 2-nya, kapan bab 3-nya dan seterusnya seperti itu ya. Ini bab 2-nya. Sama bab 2-nya juga seperti ini ya. Kemudian bab 3 dan selanjutnya. Jadi itu, lalu jangan lupa harus selalu ada cover di dalam filenya. Ini kalau kalian lihat nih, alhamdulillah aktif semua nih ya, aktif semua. Ya mungkin ada juga yang belum nggak aktif nih sama sekali, ya kemungkinan ini juga mahasiswanya belum lulus. Nah gitu ya, itu yang 2019 ini belum ada itu loh, belum ada apa namanya, belum ada corona, belum ada pandemi, tapi Ibu menggunakan itu supaya Ibu juga nggak pusing ketika ada yang datang, oh siapa nih Ike, oh Ike, sambil lihat sih, oh Ike terakhir sama Ibu di sini ya, udah sampai sini ya, oh judulnya ini, tahu. Dan kalaupun misalnya ada mahasiswa yang mana nih kok nggak datang-datang, ya Ibu bisa ketahuan gitu dari sini. Nah ini yang tahun 2020 ya, yang 2020 ini udah ada apa namanya, udah ada corona gitu ya, tapi kelihatan lah mana yang apa namanya yang aktif dan yang tidak aktif. Alhamdulillah kalau dari sini Ami sudah lulus, Desi sudah lulus, Sansan, Andika, Sri Rahayu, Fikri ini udah mungkin ini nih yang belum, Saifuddin, Gurus, Wildan, sama Irfan, sama Didik mungkin ada yang belum apa kelihatan lah ya, yang belum lulus tuh nggak ada aktivitasnya juga di dalam Trello. Nah gitu. Ini untuk yang tahun 2020. Nah sekarang untuk yang tahun 2021 ya, untuk yang kalian ini, nah, karena yang laporan ke Ibu itu baru Wiwit, Nurul, Reka, Siti, Ruby, Ade Rian. Nah yang lainnya mungkin Pak Diki udah laporan, cuma Pak Diki belum ngisi email di form yang Ibu berikan. Nah, di sini ya, alhamdulillah di sini udah ada yang apa namanya. Nah ini siapa nih? Nurul udah main checklist aja, nggak usah, jangan checklist. Ini yang checklist itu adalah Ibu. Nah Ibu kan belum meriksa, biarkan Ibu yang nge-checklist, Ibu yang meriksanya. Jadi nggak usah di checklistan sendiri. Assalamualaikum Ibu, ini proposal penelitian yang sudah direvisi dan SK bimbingan Nurul. Terima kasih Bu. Akan Ibu cek, nah, seperti ini ya. Dan ini pun notifnya masuk. Ya, ini notifnya langsung masuk ke siapa? Ke Nurul. Nah, mahasiswa juga bisa mengunduh aplikasinya yang berbasis mobile ya, Trello, sehingga ya lebih mudah. Oh, udah ada nih dari Ibu. Oh ini nih ya, seperti itu. Jadi bukan apa-apa, kenapa Ibu tidak mengizinkan mahasiswa mau itu perkuliahan atau itu bimbingan skripsi itu menggunakan WhatsApp gitu ya, mengirim tugas dan sebagainya. Ya karena dengan segala apa mungkin kalau dari sisi Ibu mungkin handphone Ibunya tidak bagus gitu ya. Jadi Ibu agak kesulitan aja gitu. Kalau WhatsApp datang kemudian ada lagi kan tenggelam sama WhatsApp yang lain, ya oke kalau misalnya pada saat itu Ibu lagi ada di ruang kerja, Ibu lagi buka laptop, Ibu bisa mungkin langsung follow up apa yang kalian tanyakan, apa yang kalian berikan. Tapi ketika saat itu misalnya Ibu lagi di luar jam kerja, apalagi waktunya misalnya malam-malam dan sebagainya, yang nantinya sama Ibu dinanti-nanti, akhirnya kan jadi ketimpa sama message yang lain, ya udah ketinggalan seperti itu. Jadi kalau dengan ini kan Ibu juga punya kewajiban, kalau Ibu lagi buka laptop, buka komputer, Ibu buka Trello, karena Ibu juga ada kewajiban lain selain mengajar, yaitu membimbing. Kayak ngelihat oh ada notif baru nih, ada ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu ini tidak membuat ambigu kalian bagaimana metode bimbingan skripsi yang dilakukan oleh Ibu. Ya. Jadi kalau kalian sudah dapat linknya, di sini juga Ibu sudah membuat kan. Nah di sini khusus untuk bimbingan skripsi. Ya. Di sini untuk bimbingan skripsinya di sini. Ya. Ibu tiap hari Selasa sama hari Jumat.
Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lainnya yang belum laporan yang tahun angkatan 2021 ini ditunggu sama Ibu untuk mengisi link yang sudah Ibu share ke salah satu mahasiswa ya. Ibu udah ini nge-share di sini ada Google Doc bimbingan Ibu Usto. Silakan kalian isi di sini nama pembimbing 1, pembimbing 2, email sama judul skripsi. Nah, nanti email ini akan Ibu invite ke dalam board bimbingan skripsi 2021 ya. Sekian penjelasan dari Ibu terkait bimbingan skripsi. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita bisa kerjasama gitu ya, supaya kalian juga mengerjakan skripsinya. Yang apa kan suka bikinnya penjadwalan. Nah, penjadwalan itu harus betul-betul gitu. Jangan hanya penjadwalan tertulis, tapi pada praktiknya itu nggak sesuai jadwal gitu. Jadi mudah-mudahan ditambah lagi dengan ini gitu ya. Kalian jadi lebih semangat dan sudah tahu apa yang harus sekarang kalian kerjakan, ke depannya apa. Sekian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.